Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan bagian registrasi pendaki. Oke, sekarang kita coba buka websitenya. Di sini kalau kita lihat ada menu daftar ya atau registrasi, dan kalau kita coba klik, dia masih belum pindah ke halaman registrasi. Oke, sekarang kita akan coba buat halaman registrasinya. Namun sebelum ke sana, di sini kita akan coba bagi ya antara bagian header, kemudian konten, sama footernya menjadi file sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita coba buka text editornya. Di sini kita close aja readme-nya. Oke, kita coba buka index. Di sini untuk bagian header itu mulai dari atas sini sampai ke bagian navbar ini ya. Kemudian konten dari banner sampai ke sini, lalu footer dari footer sini sampai bawah sini. Oke. Kita akan coba pisahkan menjadi file sendiri-sendiri. Kita akan coba buat folder baru di dalam folder utama ini. Kasih aja nama foldernya layouts. Enter, kemudian kita buat file baru namanya header.php, lalu satu lagi footer.php. Enter. Kemudian kita akan cut aja bagian headernya dari paling atas sini sampai ke navbar. Mana tuh navbar? Ya ini. Kemudian kita coba cut, lalu kita paste di sini, save. Selanjutnya kita akan cut yang bagian footer seperti ini, lalu paste di sini, save. Ini kita coba rapihkan, save. Kemudian indeks kita coba save. Lalu kita coba refresh. Oke teman-teman, untuk header dan footernya nggak ada ya. Kemudian CSS-nya pun nggak jalan. Selanjutnya kita akan coba panggil untuk headernya di file index ini. Untuk cara panggilnya kita akan gunakan tag php require once seperti ini, lalu kita kasih dir seperti ini, lalu kita kasih titik, kemudian path-nya ada di folder layouts, kita kasih slash layouts header.php, save. Sekarang kalau kita coba refresh, nah untuk header dan CSS-nya sudah jalan, namun untuk footernya belum jalan, belum ada ya. Selanjutnya kita akan panggil footernya juga, kita copy aja, lalu kita coba paste di bawah sini. Lalu headernya ganti footer, save. Kemudian kita coba refresh. Oke, untuk footernya sudah tampil ya, sip. Selanjutnya kita akan coba untuk pisahkan CSS-nya ya. Kita akan buat file CSS sendiri untuk tempat CSS-nya. Oke, berarti untuk CSS itu kita akan cut dari mulai bintang ini sampai ke sini ya sebelum penutup CSS. Oke, kita cut aja, kita blok. Cut seperti ini, lalu kita buat file baru. Di dalam folder asset kita buat folder baru dulu. Nama foldernya CSS, kemudian di dalamnya kita akan buat file baru. Nama filenya stylus.css, enter. Kemudian kita akan paste di sini lalu save. Selanjutnya kita coba hapus dulu stylenya ini di bagian file header. Kita save, lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, CSS-nya nggak jalan. Kita butuh panggil dulu file CSS-nya. Cara manggilnya kita ketik link titik 2 CSS tab. Nah, untuk ref-nya kita arahkan ke lokasi di mana CSS itu berada ya. Sebelumnya kita akan buat file baru dulu di config ya. Kita akan buat file baru namanya config.php. Di sini kita akan buat satu function namanya base URL. Kita akan buat function namanya base URL seperti ini, lalu ada parameter path
nilai defaultnya 0. Kemudian kita akan return base URL kita adalah ini ya, localhost, nama project kita copy aja. Kemudian kita paste di sini, tanda kutip dulu. Lalu kita akan gabungkan dengan path ya. Path. Nah, seperti ini. Namun kita akan hapus aja jika path-nya mengandung slash di awal seperti ini misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini, kita akan hapus slash yang awalnya. Oke, yang sebelah kiri. Kita akan gunakan ltrim. Ltrim yang akan kita hapus adalah slash ini. Oke, selanjutnya kita akan panggil base URL-nya di sini. Kita gunakan php echo lalu base URL. Nah, kita akan arahkan ke dalam folder assets css styles.css. Assets css styles.css. Save. Selanjutnya base URL ini belum bisa kepanggil karena kita belum include file config-nya. Oke, kita akan include di sini. Kita akan gunakan require once. Lalu dir, kemudian titik, folder config, lalu config.php. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, ada yang salah teman-teman ya. Kenapa salah? Ini ada layout teman-teman ya. Kita coba buka lagi. Harusnya dia itu keluar dulu satu folder ya, karena header ini ada di dalam layout. Kita keluar dulu satu folder, kemudian baru masuk ke folder config dan panggil file config.php. Kita save, kemudian kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah jalan ya CSS-nya. Namun untuk gambar bannernya ini masih belum nampil. Kenapa? Karena kita ke style CSS. Untuk lokasi gambarnya kita sudah pindah ya. Untuk file style.css ini ada di dalam folder CSS asset. Nah, kita akan mengakses ke folder image yang ada di sini ya. Berarti ini kita hapus dulu. Kita akan keluar dulu dari folder CSS, kemudian masuk ke folder image, lalu panggil banner.jpg. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Sudah nampil lagi teman-temannya seperti semula. Oke teman-teman, saya rasa untuk pembagiannya cukup seperti itu aja. Kita close-in aja semuanya dulu. Refresh. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk mengerjakan halaman registrasi ya. Kita buka ke layout, lalu header. Yang bagian daftar mungkin kita ganti aja nama menunya registrasi ya. Lalu kita akan arahkan ke file registrasi.php. Untuk home kita arahkan ke index.php, lalu Gunung Ciremai juga sama. Atau kita juga bisa arahkan ke base URL ya teman-teman ya. Base URL-nya, base URL. Kemudian yang home juga kita arahkan ke base URL. Save, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Kalau kita klik home, nah dia ke halaman utama lagi. Kalau kita klik registrasi, oke, dia sudah pindah ke halaman registrasi teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buat file registrasinya. Berarti di sini ini sudah cukup, close dulu aja. Di folder utama sini kita akan buat file baru. Klik new file, namanya registrasi.php, enter. Selanjutnya adalah kita akan copy aja dari index untuk isinya, kemudian paste di sini. Lalu untuk kontennya kita hapus dulu. Kemudian ini halaman registrasi. ID-nya hapus, lalu untuk bannernya mungkin kita hapus dulu aja. Save.
Selanjutnya kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah nampil ya. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi halaman registrasinya. Pertama di sini kita butuh page title. Ups. Kita akan buat page title, lalu kita akan buat menggunakan div kelas page title untuk nama judul websitenya ya, untuk halaman registrasi ini. Kemudian kita akan buat page title content save. Kemudian kita akan kasih H1 namanya registrasi, save. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjut modifikasi untuk kelas page title-nya. Berarti kita akan buka aset CSS style. Untuk kelas page title kita akan samakan aja dengan kelas banner teman-teman ya. Kelas banner kita copy dari banner sampai ke banner konten H1, kita copy lalu paste di bawahnya. Sekarang kita akan ubah nama bannernya jadi page title. Kita copy aja, kemudian kita paste, banner ganti, lalu banner ganti, salah, ini kita copy lagi, paste, save. Oke, jadi sekarang kita sudah punya kelas page title, kemudian kita juga punya kelas banner ya, sampai sini. Oke, kita coba save, lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini. Untuk tingginya kita akan atur, jangan tinggi-tinggi. Untuk tinggi page title-nya kita set 40 VH aja. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini cukup ya. Oke, selanjutnya kita akan buat form registrasinya ya. Berarti kita akan lanjut buat isi kontennya. Di sini kita akan buat kelas dengan nama form card. Selanjutnya kita akan buat form card header. Lalu kita akan buat form card body. Untuk card header kita akan kasih judul misalkan buat akun gitu ya. Lalu di body kita akan kasih form action. Kita kasih metodenya post. Lalu di dalam formnya kita akan buat kelas form group untuk ngegrouping label sama inputannya ya. Jadi di sini labelnya nama, lalu inputannya adalah teks, name-nya name. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Oke, untuk halaman registrasi ini atau untuk formnya kita butuh inputan nama, email, sama password aja ya, gak perlu banyak-banyak. Oke, kita lanjut. Ini kita copy aja. Form group, paste. Email, lalu password. Email, tipenya email, kemudian name-nya email, kemudian password, tipenya password, name-nya password. Selanjutnya kita butuh tombol, buton, tipenya submit, kemudian name-nya sign up, seperti ini. Kemudian nama tombolnya misalkan buat akun gitu ya. Lalu kita save, kemudian refresh. Oke. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk kelas form card-nya ya. Kita buka CSS. Form card kita modifikasi di paling bawah sini aja ya. Form card. Seperti biasa kita kasih border dulu aja, solid. Kemudian kita kasih lebarnya misalkan 300 pixel. Lalu kasih background colornya white. Lalu kita kasih border radius. Border radiusnya itu misalkan 8 pixel, kemudian kita kasih marginnya auto biar dia ke tengah-tengah, lalu kita coba save, kemudian refresh. Oke teman-teman, seperti ini ya.
Untuk bordernya mungkin kita kasih warna EEE, kita coba refresh. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan lanjut modifikasi untuk kelas form card header. Berarti di sini form card header. Seperti biasa kita kasih border bottom 1 pixel solid, warnanya EEE, lalu kita kasih padding atas bawahnya misalkan berapa? Misalkan 0,5 rem, lalu kiri kanannya 1,5 rem. Kemudian kita coba refresh, save dulu baru refresh ya. Nah, seperti ini. Kurang tinggi mungkin kita kasih 1 rem aja, atas bawahnya kita coba refresh lagi. Oke, cukup. Selanjutnya kita kasih font weight untuk ketebalannya misalkan 600. Sekarang kita coba refresh. Oke. Selanjutnya kita kasih font size, misalkan font size nya 18 pixel kali ya. Kita coba refresh. Cukup lah ya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang form card body. Form card body ini kita coba panggil di sini. Kasih padding atas bawah 1 rem, kiri kanan 1,5 rem. Kemudian kita coba save dan coba refresh. Oke, sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang nama sama inputannya. Untuk nama sama inputan berarti yang label ini kita kasih kelas dulu aja. Kasih aja namanya form label. Kemudian ini kita copy lalu paste. Save, lalu kita akan modifikasi yang form groupnya dulu. Form group kita kasih border 1 pixel solid, margin bottom 1 rem. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan modifikasi yang form labelnya. Form group titik form label. Kita kasih display block. Kemudian kita kasih margin bottom 0,5 rem. Kita coba refresh. Oke, sudah cukup. Kemudian mungkin kita akan set font size-nya 15 pixel ya. Kita coba refresh. Oke, untuk margin bottomnya 0,4 rem. Mungkin kita coba save. Cukup. Selanjutnya kita akan modifikasi inputannya ya. Form group input. Oke, input ini kita kasih padding misalkan atas bawahnya 0,5 rem, kiri kanannya adalah 0,75 rem. Kemudian kita akan coba kasih border dulu 1 pixel solid. Kita kasih warna CCC. Kasih border radius 4 pixel. Kita save lalu kita coba refresh. Oke, seperti ini ya. Kita akan kasih font size. Font size-nya misalkan 15 pixel. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan set lebar inputannya dijadikan full width full 100% sampai ke form group ini ya, ujung ke kanan ini. Oke, kita coba refresh. Oke, ternyata dia bablas teman-teman. Kita butuh ngeset box sizingnya. Setiap semua tag HTML kita akan set box sizingnya jadi border box ya. Kita coba refresh. Oke, seperti ini. Cukup teman-teman ya. Selanjutnya kita akan hapus untuk border form groupnya. Border form groupnya hapus.
hapus, kita coba refresh. Oke, cukup seperti ini aja. Selanjutnya kita akan modifikasi tombol buat akunnya. Untuk tombol buat akun kita kasih kelas dulu aja. Namanya BTN Primary, save. Kemudian kita akan modifikasi BTN Primary ini. Bordernya 1 pixel solid. Kemudian padding. Untuk CSS nya kita copy aja dari tombol observasi ya, karena kurang lebih sama untuk atribut-atributnya. Kita copy dari BTN observasi lalu kita paste. Nah, kemudian kita coba hapus dulu colornya, lalu kita coba save, kita refresh. Oke, selanjutnya kita akan kasih kursor, kasih pointer. Nah, biar ketika di hover si kursornya berubah jadi telunjuk gini ya. Oke, selanjutnya kita kasih padding atas bawahnya misalkan 0,6, kiri kanannya 01,5, gak apa-apa deh. Kita coba refresh. Oke, cukup. Selanjutnya font size-nya mungkin kita butuh 15 pixel. Kalau kita coba refresh, oke. Kemudian kita akan coba kasih warna teman-teman ya untuk tombolnya. Untuk warnanya itu kita akan coba googling dulu. Misalkan kita akan cari di color hex. Color hex ini colorhexa.com. Buat teman-teman yang sudah punya pilihan warna silahkan gunakan aja. Misalkan di sini saya akan gunakan warna blue gitu ya. Blue-nya yang mana aja bebas sesuai dengan kebutuhan. Saya yang ini aja blue-nya untuk tombol 4E FF. Kita kasih background color 4E FF. Kita save lalu refresh. Oke, selanjutnya kita akan set warna fontnya ya, color. Misalkan kita kasih putih aja, sama warna bordernya kita kasih sesuaikan dengan warna backgroundnya aja. Kita coba refresh. Oke, cukup segini aja ya. Selanjutnya kita akan kasih hover. Ketika di hover, ketika disentuh dia akan berubah warna backgroundnya ya. Oke, di sini kita kasih BTN Primary hover. Kemudian kita akan ubah warna background colornya itu jadi warna yang agak tebalan dikit, 3B FF. 3B FF. Kita save, kemudian kita coba refresh, kemudian kita sentuh. Nah, sudah cukup lah ya, segini aja. Oke, sip. Selanjutnya kita akan buat proses registrasinya teman-teman ya. Ini kita kasih required dulu ya untuk inputannya biar wajib diisi. Ini required, kemudian copy, paste, save. Kita refresh. Kalau kita submit buat akun, nah dia harap diisi dulu ya. Oke. Sip, kita akan lanjut buat file prosesnya. Di sini kita akan arahkan ke file SigenUp proses.php. Save. Kemudian kita akan buat filenya di folder utama. Kita akan buat file, bukan di aset, di folder utama ini. Buat file baru namanya SigenUp proses.php. Enter. Oke, selanjutnya berarti kita akan panggil konfigurasi database-nya dulu ya. Kita akan gunakan include, misalkan di sini nama file db-nya adalah config db.php ya. Kita arahkan ke config /db.php. Kemudian kita akan cek if is set. Jika tombol buat akun ditekan,
sign up. Sign up ini adalah name-nya teman-teman ya, name yang ada di sini. Oke. Ketika ditekan, maka kita akan tampung dulu name. Oops. $post name. Kita akan copy, kemudian email, lalu password. Save. Selanjutnya kita akan ganti name ini jadi email, lalu ini jadi password. Oke, ini kita rapikan dikit. Untuk passwordnya kita akan hashing menggunakan password hash. Ada dua parameter ya. Yang parameter pertama itu passwordnya yang mau dihashing, kemudian parameter kedua jenisnya. Kita akan gunakan password default aja. Selanjutnya kita akan buat query untuk proses insertnya ya. MySQL query. Nah, kita akan insert ke tabel users ini ya. Oke. Di sini kita butuh name, email, password sama role. Oke, berarti di sini $John, kemudian insert into users. Kolom yang akan kita insert pertama name, lalu email, password, role. Values-nya untuk name kita isi dari variabel name. Untuk email kita isi dari variabel email. Password kita isi dari variabel password, dan role kita isi dengan pendaki. Save, kemudian titik koma. Save. Kalau kita lihat di tabel users bagian role ada admin sama pendaki ya. Untuk registrasi ini kita akan set sebagai pendaki. Selanjutnya kita akan cek jika query-nya berhasil, maka kita akan arahkan dia ke file registrasi lagi ya, registrasi.php, sambil mengirimkan statusnya sama dengan sukses. Lalu exit, kemudian jika gagal kita akan arahkan juga teman-teman, cuma statusnya itu kita akan kasih error. Save. Nah, di sini kita akan echo jika ada error gitu ya. Jika ada error kita akan tampilkan di sini. Echo MySQL error, kemudian $John. Save. Kita akan coba dulu aja di sini. Kita akan tes ya. Kita akan coba tes. Oke, kita akan tes registrasi. Refresh. Kemudian kita akan coba daftar Fikri. Fikri@gmail.com 123, enter. Oke teman-teman, status sukses. Oh, ini bukan status teman-teman ya, Pipo. Status save. Oke, harusnya sudah sesuai ya. Kita akan coba daftar lagi, misalkan dila@gmail.com 123, enter. Oke, kita sudah mendapatkan balikan respon sukses. Sekarang kita akan coba kalau gagal gimana ya. Ini misalkan nama tabelnya user, kita akan coba salahkan, lalu kita daftar lagi. Misalkan ini adalah adil@gmail.com 123 buat akun. Nah, seperti ini kalau gagal teman-teman ya. Tabel user tidak ada undefined variable password. Oh, ini ada yang salah teman-teman, password ya. Kalau kita coba cek ke tabelnya, oh password nggak masuk teman-teman. Oke. Password. Nah, ya ini nih. Oke, jadi ketahuan teman-temannya kesalahannya di sini. Variable password undefined, kemudian nama tabel yang nggak ada. Oke. Kita akan coba kembalikan lagi nama user sesuai, kemudian variable passwordnya oke 0. Kita akan save, kemudian kita coba daftar lagi.
Misalkan ini namanya iwan@gmail.com 123. Oke, sukses. Kalau kita coba cek, nah seperti ini sudah masuk ya passwordnya yang Iwan. Berarti yang sebelum-sebelumnya passwordnya nggak masuk teman-teman. Oke, berarti kita akan komen aja. Saya rasa sudah cukup untuk debuggingnya. Kita coba refresh, kemudian kita daftar lagi. Misalkan deden@gmail.com 123, enter. Kemudian kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah masuk passwordnya juga ya. Untuk Fikri sama Dila passwordnya kosong. Mungkin ini kita edit aja. Passwordnya kita isi dulu. Kita copy aja dari yang temannya ya passwordnya. Oke, sip, seperti ini. Oke, saya rasa untuk halaman registrasi sudah cukup ya. Kita butuh notifikasi atau alertnya ya, biar ketahuan nih kalau berhasil muncul alert berhasil gitu, kalau gagal muncul alert gagal gitu. Oke, kita akan buat di registrasi. Di sini kita akan cek jika ada parameter status ya, if iset. Jika ada parameter status, kita akan tutup di sini and if. Jika ada parameter status, maka kita cek lagi nih statusnya apa. If jika statusnya itu sama dengan sukses, maka nampil apa gitu ya. Else if jika statusnya itu sama dengan error, maka nampil apa. Oke, save. Kemudian di sini kita akan tampilkan div kelas alert sukses gitu ya. Misalkan registrasi berhasil, silahkan login. Kemudian di bawahnya sini, jika error, kita akan tampilkan alert error. Registrasi gagal, silahkan coba lagi. Save. Oke, kalau kita coba refresh, nah seperti ini ya, registrasi berhasil, silahkan login. Sip, kita akan modifikasi untuk alertnya ini, alert sukses dulu. Alert sukses, alert sukses. Kita kasih padding, misalkan atas bawah kiri kanannya 1 rem. Kemudian kita kasih border 1 pixel solid, lalu kita kasih border radius 4 pixel. Kita coba save lalu refresh dulu. Sip, lanjut kita akan modifikasi lagi, mungkin kasih margin bottom misalkan 1 rem. Kita coba refresh. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan kasih warna kali ya. Untuk sukses ini mungkin kita kasih warna hijau. Warna hijau, green yang mana aja bebas. Yang ini boleh. Kita cek. Oke, kita akan gunakan warna ini ya. Kita kasih background color. Warnanya D4, F8, D4. Kita coba save, lalu kita refresh. Oke, selanjutnya untuk warna fontnya, kita akan gunakan warna yang lebih tebal, misalkan warna hijau ini. Kita kasih font, color misalkan ya, color 0E, 5D, 0E. Kita save, kemudian kita coba refresh. Oke, cukup segini aja ya. Untuk warna bordernya kita samakan aja dengan warna color ini ya. Oke, kita coba refresh. Sip, cukup segini aja. Sekarang yang tombol yang alert errornya ya, kita ubah error.
Nah, registrasi gagal. Kita akan copy aja nih arus sukses, lalu paste. Kita akan ganti jadi error. Untuk error warnanya itu kita akan set warna merah. Warna merah red, di sini kita cari yang mana aja bebas. Misalkan ini warna backgroundnya FF D8 D8. Save, lalu warna fontnya misalkan 760000, lalu ini juga save. Kita coba refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah cocok. Kita coba cek dulu tabel user. Oke, kita coba daftar lagi. Misalkan di sini rafa@gmail.com 123, enter. Registrasi berhasil, silahkan login. Oke teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan kasih teks di bawah form ini ya. Misalkan teksnya itu jika sudah punya akun gitu. Kita akan gunakan semal, sudah punya akun, login di sini gitu ya. Di sini kita arahkan ke halaman login nanti ya, login.php. Oke, kita akan coba refresh. Nah, sekarang kita akan kasih margin bottom di formnya ya. Form action berarti kita ke style, ada form card, sini aja deh form card, body form. Kita kasih margin bottom 1,5 rem. Kita coba refresh. Oke, sudah cukup gini aja ya. Kalau kita klik, nah dia pindah ke halaman login, cuman belum ada filenya. Oke teman-teman, saya rasa untuk bagian registrasi sudah cukup sampai di sini aja. Kalau kita coba klik home, nah dia pindah ke halaman utama ya. Kalau kita klik registrasi, nah pindah ke halaman registrasi. Oke teman-teman, saya rasa di video kali ini sudah cukup ya, sampai di sini aja. Ups, ini kita akan open preview ya. Oke, jadi nextnya kita akan lanjut untuk mengerjakan halaman login pendaki. Sip, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.